Premeditatio malorum adalah latihan bagi kita untuk membayangkan kesulitan yang akan kita hadapi, menciptakan kesulitan yang akan kita hadapi di dalam pikiran kita. Tetapi jangan lupa juga kita harus memikirkan bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut. Selamat datang di Siniar Bahagia ala Stoik, menciptakan pendapat untuk bahagia. Bersama saya Jason Herlambang. Siniar ini saya buat untuk menemani kamu yang sedang berlatih mempraktekkan ajaran Stoikisme. Saya akan membagikan pengalaman bagaimana menerapkan ajaran Stoikisme di dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini adalah episode hari ini. Selamat mendengarkan. Di dalam episode ini saya ingin menjelaskan kepada kamu atau mengobrol dengan kamu tentang premeditatio malorum gitu ya. Premeditatio malorum ini adalah praktek atau latihan bagi seorang stoik untuk memikirkan kesulitan apa yang akan kita hadapi di hari ini gitu ya. Seperti pekerjaan yang sulit, orang-orang yang julid, orang-orang yang tidak senang terhadap kita, bahkan orang-orang yang mencintai kita, lalu keruwetan yang akan kita hadapi pada hari ini misalkan. Nah, tetapi setelah kita memikirkan kesulitan apa yang akan kita hadapi di hari ini, kita juga harus memikirkan bagaimana cara kita bersikap menghadapi kesulitan-kesulitan tersebut gitu ya. Di dalam stoikisme, tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan hidup yang baik, untuk mendapatkan stillness gitu ya, stillness, lalu untuk mendapatkan joy gitu ya. Dan premeditatio malorum ini bisa membantu kita untuk bagaimana cara kita bersikap gitu ya, menghadapi kesulitan-kesulitan tersebut agar tetap tenang gitu ya. Lalu bagaimana cara kita untuk tetap tenang dalam menghadapi masalah-masalah yang kita akan lalui di hari ini gitu ya. Salah satu cara untuk tetap tenang dalam menghadapi masalah kita di hari ini adalah tetap tenang. Gitu ya. Sebenarnya caranya itu simple dan caranya itu mudah gitu, dengan tetap tenang. Tetapi dalam stoikisme itu makanya kita harus berlatih. Kita tuh harus berlatih gitu ya. Marcus Aurelius menjelaskan atau menuliskan kepada dirinya sendiri tentang premeditatio malorum gitu ya. Hari ini saya akan bertemu orang-orang yang menyebalkan, yang suka berbohong, yang tidak bertanggung jawab, yang suka memaki gitu ya. Tetapi saya tahu mereka itu adalah orang yang ignorance. Orang ignorance itu adalah orang yang tidak tahu mana yang baik, mana yang buruk gitu ya. Lalu dia mengingatkan lagi, Marcus Aurelius mengingatkan kepada dirinya bahwa saya manusia yang tahu setidaknya mana yang baik, mana yang buruk. Maka dalam menghadapi orang-orang yang menyebalkan, saya harus tetap menjadi baik. Dan dalam bukunya lagi Meditation, Marcus Aurelius mengingatkan kepada dirinya, balas dendam yang paling baik itu adalah dengan tidak menjadi seperti orang yang kita tidak sukai. Gitu ya. Jadi kita itu manusia itu kan makhluk sosial ya. Kita tidak bisa semata-mata tidak berinteraksi dengan orang-orang di sekitar kita. Dan tentu saja sebagai seorang stoik kita tahu bahwa orang-orang di sekitar kita itu bagaimana cara mereka berperilaku, bagaimana cara mereka mengatakan sesuatu, bagaimana cara mereka mengkritik kita atau bahkan bagaimana cara mereka mencintai kita itu kan tidak berada di dalam kendali kita gitu ya. Yang berada di dalam kendali kita adalah tetap berbuat baik kepada mereka.
gitu ya. Dan Marcus Aurelius juga menuliskan bahwa manusia itu adalah saudara. Jadi kita tidak perlu berbuat yang macam-macam kepada saudara kita. Yang harus kita lakukan adalah berbuat baik kepada saudara kita, selayaknya saudara kandung sendiri, gitu ya. Jadi itulah bagaimana seharusnya kita berpikir dan bagaimana seharusnya kita bertindak untuk tetap tenang dalam menghadapi orang-orang yang menyebalkan, gitu ya. Dan Seneca bilang gitu ya, kemarahan itu tidak akan menjadi marah gitu ya, atau sikap marah itu tidak akan menjadi sikap marah ketika kita bisa mengendalikan pikiran kita agar tidak menjadi perilaku, gitu ya. Jadi ketika kita ingin marah, ketika kamu ingin marah, ketika kamu merasa sebal terhadap orang-orang di sekitar kamu, maka yang harus kamu kendalikan adalah opini terhadap orang-orang yang sedang kamu hadapi. Jadi pause, lalu ubah opini terhadap orang yang kamu sedang hadapi, gitu ya. Opininya apa? Kamu bisa menggunakan opini atau alasan kenapa kamu tidak marah, menggunakan alasan yang Marcus Aurelius tuliskan kepada dirinya, yaitu manusia itu diciptakan sebagai saudara. Jadinya ya udahlah, kan kita saudara. Jadi kita tidak usah marah, gitu ya. Atau kita bisa menggunakan alasan yang Stoik bilang, kita tidak bisa mengubah orang lain, kita tidak bisa mengubah sifat orang lain, kita tidak bisa mengubah cara dia berbicara dengan apa? Dengan marah-marah, tidak bisa. Maka ketika kita marah-marah pun akan sangat percuma gitu ya, sangat percuma, dan kemarahan itu malah merusak silaturahmi kita dan tali persaudaraan kita. Maka ya sudah, tetap tenang saja, tidak usah marah, dan berbicara kepada dia layaknya saudara, kayak gitu ya. Jadi premeditatio malorum ini sangat penting, terutama ketika kita ketika kita mengawali hidup kita sebagai seorang stoik, gitu ya. Ketika kamu masih atau baru ingin mempelajari apa itu stoikisme, memahami apa itu stoikisme, mempraktekkan ajaran stoikisme, premeditatio malorum ini sangat penting, gitu ya. Lalu kita menghadapi pekerjaan yang harus kita lakukan, bagaimana caranya kita tetap untuk tenang. Lakukan pekerjaanmu satu persatu, selesaikan pekerjaanmu satu persatu, gitu ya. Dengan apa? Dengan tenang. Karena tenang ini adalah hal yang bukan kita miliki secara lahiriah, gitu ya. Ketenangan ini harus kita latih agar kita memiliki stillness, gitu ya. Stillness ini, ketenangan ini, kalau kata Ryan Holiday, yaitu stillness ini, kita harus memiliki ketenangan. Kita itu harus, kalau kata Marcus Aurelius, kita itu harus memiliki inner citadel atau benteng diri. Benteng diri agar kita bisa tetap tenang di dalam segala sesuatu, di dalam semua kondisi, kayak gitu. Jadi ketenangan itu penting, dan kita harus melakukan pekerjaan kita satu persatu. Layaknya apa? Layaknya kita bernafas. Nafas kita kan, kita tidak bisa kalau nafas kita kayak gitu kan kita capek sendiri, gitu ya. Tetapi ketika kita bernafas secara perlahan, secara teratur, dan satu persatu, gitu ya, tarik nafas lalu keluarkan dengan teratur, gitu, maka
kita tidak akan merasa capek. Malah kita akan merasa tubuh kita itu segar dan pikiran kita itu akan tetap rileks gitu. Karena apa? Karena kita bernafas dengan tenang. Maka dari itu kita pun harus melakukan segala sesuatunya dengan tenang. Karena apa? Karena ketenangan itu berada di dalam kendali kita dan itu yang harus kita latih. Rasakan segala atau rasakan semua gerak-gerik tubuhmu ketika kamu melakukan apa yang kamu kerjakan. Gitu ya. Itu yang saya praktekkan pada saat pertama saya belajar stoikisme sampai sekarang pun gitu ya, ketika saya merasa overwhelming, ya saya memaksakan diri saya untuk tetap tenang. Dengan apa? Dengan mengubah semua opini terhadap hal yang saya lakukan gitu ya. Saya overwhelming itu kan sekedar opini, sekedar pendapat gitu ya. Jadi pendapat saya itu harus saya ubah untuk saya tetap tenang. Gitu ya. Pendapatnya itu bisa kamu lakukan sendiri, imajinasi aja, imajinasi bagaimana caranya kamu tetap tenang gitu ya. Dan itu harus kamu latih secara terus-menerus, secara setiap saat gitu ya. Tidak ada orang yang sempurna gitu ya. Tidak ada orang yang tidak overthinking, tidak ada orang yang tidak memiliki kecemasan ketika kita overwhelming atau memiliki pekerjaan yang sangat banyak. Tidak ada gitu. Bahkan Marcus Aurelius pun mengingatkan dan selalu mengingatkan kepada dirinya bahwa anxiety itu, being anxious itu adalah kendali dirinya gitu. Anxious itu berada di dalam dirinya gitu. Maka dia bilang di dalam bukunya Meditation, dia mengingatkan kepada dirinya atau menuliskan kepada dirinya bahwa today I escape my anxiety gitu ya. Dia bilang hari ini saya melepaskan diri dari anxiety atau kabur dari kecemasan saya gitu. Tetapi dia ingat lagi gitu ya. Loh, saya bukan melarikan diri tetapi saya menghilangkan kecemasan itu. Marcus Aurelius bilang, aku menghilangkan rasa cemas itu. Karena apa? Rasa cemas itu dia bilang berada di dalam diri saya. Jadi ketika kamu merasa cemas, buat apa gitu? Buat apa merasa cemas? Ketika kamu masih merasa cemas dan kamu tidak tahu buat apa merasa cemas, buang saja cemas itu karena cemas itu berada di dalam diri kamu dan apa yang berada di dalam diri kamu itu adalah hal yang bisa kamu kendalikan. Kayak gitu ya. Jadi premeditatio malorum itu sangat penting untuk kamu latih. Dan terutama dalam prakteknya juga sangat penting untuk kamu latih. Gitu ya. Stick to the plan. Stick to the plan. Jadi ketika kamu berpikir atau melakukan premeditatio malorum di pagi hari dan kamu tahu bagaimana cara menghadapi situasi tersebut dan ketika kamu pada akhirnya memang menghadapi situasi tersebut, lalu yang harus kamu lakukan adalah melakukan apa yang kamu rencanakan. Apa yang kamu rencanakan? Tetap berbuat baik, tetap menjadi manusia yang baik, tetap tenang, dan tetap memiliki keutamaan. Seperti itu. Jadi premeditatio malorum itu sangat penting ketika kamu ingin menjadi seorang stoik. Kayak gitu ya. Jadi pokoknya bayangkan semua hal buruk yang akan terjadi di hari ini gitu ya. Saya juga sering membayangkan ketika saya lapar, saya ingin makan, saya ingin nyemil, apa yang harus saya lakukan? Jangan mengikuti nafsu yang saya miliki. Kayak gitu ya. Apakah itu sulit? Sangat sulit. Tetapi itu yang harus kamu lakukan. Itu yang harus saya lakukan agar saya bisa menjadi manusia
yang bisa mengendalikan apa yang seharusnya saya kendalikan. Kayak gitu ya. Jadi ya harus berlatih, dilatih, dan melakukan. Gitu ya. Ketika kamu terus-menerus membaca buku, terus-menerus mendengarkan podcast ini, tetapi tidak mempraktekkan apa yang harus kamu praktekkan, tidak melatih apa yang harus kamu latih, kamu tidak akan bisa menjadi seorang stoik. Karena seorang stoik itu atau stoikisme itu mengajarkan kita untuk melakukan. Bahkan saya lupa, tetapi memang kita itu harus, ketika kita sudah mengerti gitu ya, ketika kita sudah mengerti, ya kita salah satunya kita harus mempraktekkan apa yang kita pahami tersebut gitu, melakukan apa yang kita pahami tersebut. Dan satu lagi, kita harus tahu bahwa yang bisa kita ubah adalah diri kita sendiri. Kita tidak bisa mengubah orang lain. Kayak gitu ya. Terima kasih telah mendengarkan episode ini. Terima kasih telah mendengarkan episode hari ini. Jangan lupa ikuti Siniar Bahagia ala Stoik di Spotify dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan setiap episode yang saya buat. Saya juga membuka keanggotaan dengan cukup membayar $3 Amerika atau sekitar Rp45.000 setiap bulan. Dan kamu bisa mendengarkan episode Memaknai Hidup Bahagia ala Stoik yang berisi cerita saya selama seminggu dari jurnal pribadi saya. Jangan lupa juga untuk ikuti dan berlangganan @Bahagia ala Stoik di semua kanal media sosial, TikTok, Instagram, dan YouTube. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.